Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan ngobrol kita pada hari ini. Untuk hari ini temanya yaitu terkait dengan BK yang insya Allah silakan Bu. Insya Allah hari ini ngobrol kita akan silakan Bu. Udah apa di sini? Boleh biar kelihatan penuh. Akan dipandu oleh calon pasda kita, yaitu Masya Allah. materinya Ini Miss, 7 jurus BK hebat, tapi hanya 1 jurus aja yang akan dikasih tahu ke Bapak Ibu. Iya, betul. Dan semoga dengan jurus ini harapannya bukan hanya sekedar syuting aja Bapak Ibu, tapi nanti ilmunya insya Allah bisa diambil untuk diterapkan di kelas kita masing-masing nanti ya, ketika kita membersamai anak-anak. Bapak Ibu mohon nanti kerjasamanya, interaksinya paling ya bersama dengan Bu Stevi ketika dia berdialog lebih interaktif gitu ya Bapak Ibu. Jadi dimohon keaktifannya, khususnya untuk yang ada di dalam kamera ini ya, mulai dari Bu Mutia, Bu Rizda, Umi, Bu Dian, dan Bu Lina sama Pak Agus tentunya. Gitu ya. Baik, Bu akan di depan sini aja, kalau enggak nanti bapak biar di sini aja. Ya udah, oke baik. Itu saja Bapak Ibu, mohon bantuannya dan diambil ilmunya, manfaatnya supaya dapat kita implementasikan nanti di kelas kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Ina atas waktunya. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Ina sebagai wakil kurikulum, yang terhormat Pak Agus sebagai wakil Sarpras, dan juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru hebat SMP Islam PB Sudirman. Baik Bapak Ibu guru, sebelumnya hari ini seperti yang tadi Miss Ina sampaikan, saya akan mencoba mendiseminasikan hasil pelatihan saya selama 4 hari kemarin di SMP 32, kemudian monitoring saya sampai 1 bulan ini, jadi dari tanggal 1 Oktober sampai nanti tanggal 30. Di sana kebetulan kemarin saya mendapat undangan dari BBGTK Bandung untuk menjadi salah satu calon fasilitator daerah. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa saya dipilih Bapak Ibu. Waktu itu saya bertanya juga, kenapa kok bisa saya terpilih Bu? Ya berarti Bapak Ibu rezeki gitu. Ya Alhamdulillah. Dan kemarin pun saya pun juga sudah dikunjungi oleh fasilitator nasional saya yang kebetulan beliau tinggal di Bogor, datang langsung ke sini minggu kemarin untuk menyaksikan apa saja yang sudah saya lakukan. Jadi hari ini, sekarang ini Bapak Ibu, pemerintah itu sedang menggodok BK untuk diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar walaupun non BK. Maka dari itu kemarin kalau mungkin Bapak Ibu guru yang sertifikasi, kemarin kita masih terhalang menjadi 16 itu karena belum dijadikan guru wali. Nah, guru wali itu fungsinya salah satunya ini, ada fungsi kebekaan-nya di dalamnya. Seperti itu. Kemarin saya diajarkan 7 jurus. 7 jurus itu ada apa aja? Yang pertama adalah kenali potensi, kemudian yang kedua adalah kelola emosi, kemudian yang ketiga adalah resiliensi, kemudian jalin koneksi dan sampai kolaborasi. Nah, sebenarnya dari pemerintah ditekankan itu lebih ke resiliensi, Bapak Ibu. Resiliensi itu kalau dalam pengertian psikologisnya adalah ketahanan mental. Jadi, Bapak Kemendikbud kita ini khawatir karena sudah mulai muncul banyak sekali anak-anak yang kalau punya masalah mereka cenderung melarikan diri. Mereka cenderung memakai cara-cara pintas.
shortcutnya adalah kadang sampai bunuh diri. Bahkan kemarin saya melihat di sosial media lagi gempar anak kuliah ya, yang ada di Udayana, sudah semester 7 kalau tidak salah. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan lompat dari lantai 4 gedung fakultasnya. Dan itu viral, banyak sekali yang meliput, bahkan sampai dipodcastkan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah. Karena kita tidak mau Indonesia ini mencontoh negara-negara tetangga kita, Bapak Ibu. Yang di Asia ini yang paling terkenal dengan tingkat bunuh dirinya yang paling tinggi itu ada di Korea dan di Jepang. Kita tidak mau seperti itu. Maka kebekaan ini juga harus melekat dalam pembelajaran. Dan juga kita barangkali. Dari 7 jurus itu saya memutuskan untuk memberikan, bukan mengajari ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih pintar daripada saya. Cuman ini adalah amanah dari BBGTK yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang kelola emosi. Betul, kita mengelola emosi kita. Oke, kenapa ini menjadi perlu? Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti pernyataannya dari Bapak Kemendikbud kita, Prof. Abdul Mukti, kurikulum merdeka tidak hanya menuntut guru untuk mengajar, tetapi juga mendampingi murid tumbuh sesuai potensinya. Ini menuntut guru untuk belajar tentang konseling, empati, dan bimbingan yang humanis. Ya, seperti sekarang kita itu kan jadi guru agak ngeri-ngeri sedep ya Pak Ibu. Dikit-dikit dilaporin. Kayak kemarin anak rokok di sekolah, ya, kepala sekolah sudah menegur baik-baik, tapi yang di framing cuman ketika menggampar dan langsung viral. Nah ini nih, karena kadang kita juga sebagai manusia punya lelah ya Pak Ibu, walaupun kita sadar menjadi pendidik yang harus menyadari mungkin bisa memaklumi, tapi ada kadang kita di titik lelah yang memang nggak bisa mentoleransi gitu. Nah semoga dari sini apa yang saya sampaikan ini nanti bisa membuat Bapak Ibu setidaknya kita mencoba mengingatkan diri kita masing-masing. Karena ini pun juga mengingatkan saya bagaimana saya juga harus mengelola emosi saya. Karena kebetulan saya juga bukan orang yang sabar Bapak Ibu. Jadi saya juga kadang harus mereminding diri saya untuk bisa lebih sabar. Walaupun kadang susah. Baik. Lanjut Ibu. Nah, tujuannya adalah membantu guru BK dan guru mata pelajaran memahami serta menerapkan pembelajaran sosial emosional atau SEL di kelas agar murid mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara sehat. Banyak anak-anak kita itu yang mengekspresikan emosinya nggak sehat Pak Bu. Kebetulan saya megang kelas 7 dan ini baru belum ada setengah tahun mereka masuk. Banyak anak-anak kita yang sudah terindikasi mengalami self-harm. Tahu ya Pak Bu? Ada mereka yang ketika emosinya tidak bisa terbendung, menggigit tangannya sampai berdarah. Itu udah beberapa orang. Berarti kan dia tidak bisa mengelola emosinya secara sehat. Semua orang punya emosi. Emosi itu tidak hanya marah ya. Kita cenderung sering mendengar kalau emosi itu kan marah ya. Padahal emosi tidak hanya marah. Ada sedih, ada cinta juga termasuk emosi. Kemudian juga ada ketakutan, kecemasan, itu juga termasuk emosi. Baik, silakan Ibu lanjut. Nah, baik Pak Bu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini atau sharing kita hari ini, nah ini ada kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya minta tolong berdiri Pak Bu, kita biar menciptakan suasana yang agak nyaman dan menyenangkan ya, seperti deep learning, konsep dari pembelajaran mendalam. Oke, baik, silakan Bu. Ikuti gerakan saya ya Pak Bu. Gak usah nyanyi, gak apa-apa, ada suaranya kok. Nah. Dan sehat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kelali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi,
dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Sudirman juga. Tumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, menang kolaborasi dan menata situasi. Oke. BK hebat, sama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi dari lagu ini Bapak Ibu 7 jurusnya sudah dirangkum menjadi satu. Yaitu tadi ada 7. Nah, ini yang harus nah, sekarang saya akan memberikan sebuah cerita kepada Bapak Ibu guru. Cuman sayangnya tadi saya harusnya membawa kertas Bapak Ibu, tapi kelupaan. Mungkin nanti setelah saya membacakan cerita, Bapak Ibu nanti memberikan respon dengan kepalan tangan seperti apa. Gitu ya. Sebentar, saya cari dulu di mana saya naruh ceritanya. Oke, cerita hari ini. Izin bagus ya, guru bahasa Indonesia. Cerita saya mungkin agak-agak kurang sesuai. Oke. Coba Bapak Ibu, sebelum mendengarkan cerita dari saya, coba kita tarik nafas dulu. Hembuskan pelan-pelan. Oke, tarik nafas dulu. Hembuskan lagi pelan-pelan. Judulnya cerita hari yang tidak ada habisnya. Ya, oke, baik. Nanti setiap ada situasi yang menimbulkan emosi, boleh Bapak Ibu memberikan respon dengan cara misalkan menggenggam tangan atau meluruskan telapak tangan seperti itu. Sudah siap? Saya mulai ya Pak Bu. Pagi itu, Dina sudah merasa hari ini akan panjang. Alarm ponselnya tak berbunyi, padahal ia sudah mengaturnya semalam. Ia terbangun panik, terlambat 30 menit. Air galon habis. Listrik sempat padam. Dan seragam kerja yang disetrika semalam ternyata basah. Sambil menahan nafas dan berusaha tetap waras, Dina menjemur seragam di depan kipas angin sambil menyeruput kopi pahit. Boleh Pak, silakan Pak. Tenang Din, sabar. Ini baru pagi. Terus, namun dunia seolah sedang menguji. Di jalan macet total. Klakson bersahut-sahutan. Pengendara lain memotong jalannya. Dan di tengah itu semua, motornya tiba-tiba mogok. Gak usah berangkat ya, balik pulang. Oke. Ia mendorong motor pelan-pelan ke pinggir jalan sambil berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Kadang perempuan gitu ya Pak Bu ya. Kalau sudah marah itu bawahnya pengen nangis ya. Oke. Setelah berhasil menyalakan motor dan tiba di sekolah,
Dina yang seorang guru langsung disambut dengan suara anak-anak yang ribut di kelas. Bu, Raffi dorong kursi saya. Bu Wiwi, nyontek di pagi hari, Bu. Bu, saya nggak ngerti-ngerti matematika. Mohon maaf, Bu, guru matematika. Dina menarik nafas panjang mencoba tersenyum. Oke, satu-satu ya, kita bahas pelan-pelan. Tapi belum sempat menenangkan, anak-anak datang. Kabar dari ruang guru. Jadwal mengajarnya diubah mendadak. Apaan sih? Kenapa sih gitu ya responnya ya? Rapat dimajukan dan laporan administrasi harus dikumpulkan sore ini juga. Ini pengalaman kita sehari-hari ya Pak Bu ya? Gak separah itu ya. Tapi kalau administratif harus segera dikumpulkan, ini pengalaman kita ya. Oke. Hatinya mulai lelah. Ia menatap layar laptop yang mulai error setiap kali mencoba menyimpan file. Kenapa hari ini begitu banget sih? Katanya pelan. Di ujung hari, Dina duduk di bangku sekolah. Memandang langit yang mulai jingga, ia menatap tangan yang sejak tadi pagi berhenti bekerja, mulut yang sudah terlalu sering menahan kata lelah. Dan dada yang sesak menumpuk semua kejadian hari ini. Tiba-tiba, salah satu muridnya datang menghampiri. Bu, maaf ya, tadi ribut banget di kelas. Saya cuma lagi bete aja, Bu. Nina menatap anak itu lalu tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Ibu juga belajar dari hari ini. Belajar sabar walaupun rasanya capek. Anak itu tertawa kecil. Berarti kita sama ya, Bu? Aduh nasib nih, gurunya sama muridnya. Dina ikut tertawa. Untuk pertama kalinya hari itu. Tawanya terasa ringan. Mungkin memang tidak semua hal harus dimengerti. Tidak semua orang akan langsung paham. Kadang yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkan. Membiarkan hari berlalu, membiarkan orang lain belajar dengan caranya, dan membiarkan diri sendiri beristirahat tanpa merasa bersalah. Kadang seperti itu pernah terjadi nggak Pak? Pernah ya, mungkin dengan kondisi dan cerita yang agak berbeda ya. Oke. Tadi ketika saya menyampaikan cerita beruntun tentang pergolakan emosi tadi, siapa Bapak Ibu yang mencoba mengepalkan tangan nahan gitu? Ada? Bu Muti. Berani juga ya. Kayaknya luar biasa ya. Berarti di situ emosi yang berani ketika Ibu mencoba mendalami cerita itu apa, Bu? Kesel banget ya? Kesel banget. Capek dengerin Suwe. Ya, kadang seperti itu. Nah, kadang kondisi ini sering kita muncul Pak Bu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hari itu, bisa jadi nggak kayak kejadian-kejadian barangkali yang kemarin ada kepala sekolah yang sampai menggampar anaknya karena merokok, bisa terjadi ya. Padahal ketika kita mengeluarkan emosi kita yang tidak tertahan, apakah salah? Tidak salah. Cuman kadang situasinya aja yang tidak tepat sehingga jadi bermasalah. Betul tidak? Nah, kadang seperti itu. Oke, boleh dilanjut Bu Fitri. Nah, nih. Jadi ini adalah konsep. Sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya Pak Bu. Ke materinya. Konsep sel atau self emotional learning. Nah, di sini yang tadi kita belajar tentang PSL. PSL itu sebenarnya ketika di kurikulum Merdeka sudah sering dibahas Pak Bu. Mungkin tidak terlalu mencolok banget karena yang kita olak-alik kemarin ketika kurikulum Merdeka adalah tentang diferensiasi pembelajaran. Benar tidak? Sekarang yang kita olah-alih adalah pembelajaran mendalamnya dan juga kolaborasinya. Benar nggak? Itu yang kadang kita masih bingung ya. Padahal itu sudah ada. Nih, konsep dari sel itu adalah mengenali dan mengelola emosi, menjalin hubungan sosial yang baik, membuat keputusan yang bertanggung jawab, mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Ini bisa Bapak Ibu ajarkan kepada anak, biar anak-anak kita bisa
mengelola emosinya dengan lebih positif. Seperti itu. Boleh Bu lanjut? Nah, ini konsep utamanya dari sel itu adalah pertama adalah kesadaran diri. Sadar diri yang bagaimana? Karena kita ngomongin emosi, berarti sadar dengan emosinya. Banyak orang, tidak hanya anak-anak, bahkan kita sendiri kadang suka lupa dan belum terlalu bisa mengenali emosi kita. Yang muncul ini saya kira-kira lagi marah atau saya lagi sedih, karena kadang saya marah, kadang saya sedih, kadang saya tertawa. Nah, terus kemudian kita cari pelampiasan. Pada anak kita dibilangnya sekali dua kali di rumah nggak dengerin, kamu bener-bener ya. Biasanya seperti itu saya. Biasanya saya di situ di rumah seperti itu. Nah, mati Bu. Tuh. Oke, baik sebentar. Sambil dilanjutkan, saya baca di sini. Nah, jadi kadang seperti itu. Kemudian yang kedua dari saya baca di sini deh. Udah. Belum Bu. Nah, oke. Manajemen diri, self awareness. Kita perlu Pak Bu mengatur emosi. Sebenarnya kita bisa nggak ngatur emosi kita? Bisa. Bagaimana caranya? Nanti ada beberapa cara. Kemudian social awareness, kesadaran sosial. Emosi yang terjadi pada kita biasanya berdampak nggak dengan sosialisasi kita? Sangat berdampak. Kalau kita suka marah-marah, pasti teman-teman, dia galak banget sih, lagi PMS ya. Misalkan kalau ibu-ibu biasanya begitu. Biasanya. Kalau bapak-bapak mungkin gimana Pak? Lagi ruwet kali dia. Lagi ruwet. Lagi banyak tagihan belanja ya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian keterampilan berelasi dan pengembangan keputusan yang bertanggung jawab itu adalah konsep utama dari SEL atau pembelajaran social emotional learning. Nah, seperti itu konsep utamanya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa guru perlu menguasai kelola emosi? Itu kenapa? Emosi guru itu menular Pak Bu kepada suasana di kelas. Pernah ngerasa gitu nggak Pak Bu? Kalau kita lagi bete, ada aja di kelas. Ada yang tiba-tiba main sepak bola pakai penghapus di kelas, atau temennya dilempar kaos kaki, ya, atau ngapain lah anak-anak. Nah, kalau kita lagi happy, biasanya semuanya kayak jalannya gampang banget. Anak-anak di kelas gampang banget diatur. Tapi kalau kita lagi bad mood pasti akan seperti itu. Nah, kemudian guru yang mampu mengelola emosi menciptakan iklim kelas yang positif. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Pasti apa yang kita rasakan itu akan nular ke anak-anak. Ya, sama nih, ketika kita pulang ke rumah dalam kondisi tidak baik-baik aja pun akan nular ke anak-anak kita. Bener nggak Pak Bu? Anak kita nular nih. Kalau bapak-bapak mungkin lagi bete, yang ketularan dulu adalah istrinya barangkali. Kalau ibu-ibu biasanya langsung ke anak-anak nih. Anak-anak, jadi kayaknya di rumah itu semuanya serba salah. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu, guru itu adalah model nyata pembelajaran sosial emosional di dalam sekolah. Kalau di rumah, tentu saja pembelajaran sosial emosional ini adalah tugasnya orang tua, bukan tugas kita. Tapi sebagai orang tua di dalam sekolah, kita punya peran di situ. Selanjutnya Bu. Nah, ini 4 pilar kecerdasan emosional. Itu ada empati, memahami dan merasakan perasaan murid. Saya yakin Bapak Ibu sudah luar biasa memahami anak-anak kita yang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam cara pemikirannya yang luar biasa, kadang out of the box ya Pak Bu. Ya, karena kadang saya sampai nggak habis pikir sih dengan anak-anak sekarang yang luar biasa menyerap informasi dari sosial medianya tanpa filter. Kadang mereka benar-benar di copycat plek ketiplek gitu. Nah, kemudian mindfulness, sadar akan pikiran dan emosi yang dialami. Kita harus sadar nih, lagi-lagi perlu kita menyadari emosi apa sih hari ini. Oh, hari ini saya lagi bete nih, atau lagi yang lainnya. Kemudian peduli tanpa terbawa emosional murid. Nah, ini
perlunya Bapak Ibu kadang nih kita sebagai manusia biasa, ada murid nih datang ke kita cerita tentang kondisinya yang menyedihkan, kadang kita ikut nangis. Padahal kita kalau dalam konsep ini tidak perlu ikutan nangis Pak Bu, kita tetap empati tapi kita pakai rasional kita. Kemudian berpikir objektif, tidak reaktif terhadap situasi. Kadang ada kondisi-kondisi yang kita sulit banget berpikir objektif. Kadang kita ada di kondisi yang capek sekali, anak bikin masalah, cenderung kita reaktif kan ya, bukan malah berpikir objektif ya, yang ada reaksi kita. Nah, itu manusiawi walaupun tetap harus dikelola. Lanjut Bu. Nggak jalan. Oh oke. Ya udah dari sini aja, nggak kelihatan. Nah, oke, baiknya ada trouble Bapak Ibu, saya bacakan di sini aja. Nah, jadi ada teknik praktis mengelola emosi. Ya, yang pertama tekniknya adalah two feed one bird. Jadi gimana itu? Teknik seperti apa? Lagi-lagi sebelum kita memulai sesuatu atau mungkin kita ngerasa nih, aduh saya masuk kelas ini lagi, aduh anak itu lagi, aduh dia pasti akan bikin masalah lagi, aduh begini lagi. Kayaknya kita perlu dulu berdiri sejenak, tarik nafas, mempersiapkan diri. Itu namanya teknik two feed one bird. Kemudian ada set intention. Nah, seperti afirmasi Pak Bu. Set intention ini seperti afirmasi positif. Hari ini saya ingin mengajar dengan contohnya. Hari ini saya ingin mengajar dengan sabar dan penuh semangat. Oke, baik. Saya masuk kelas ini. Anak ini nggak bikin emosi hari ini. Oh, anak ini bisa diajak kerjasama. Anak ini nggak tidur lagi di pojokan. Anak ini nggak bolak-balik izin. Kayaknya perlu kita juga mengafirmasi itu. Gitu. Kemudian, I am aware. Saya sadar saya mulai kesal. Saya perlu tenang dulu. Nih, kadang kita kalau ada kondisi memang kita bisa oke masih ditahan tenang, tapi kalau nggak tenang gimana caranya? Boleh Bapak Ibu melakukan beberapa hal, nanti akan ada namanya roda pilihan emosi. Mau kemana caranya? Oh ini lagi suasananya nggak kondusif nih, oke saya daripada marah saya keluar dulu deh, ada namanya, itu namanya walk away. Atau oke, ada namanya lagi teknik stop. Oke stop, saya tidak mau marah karena nanti panjang orang tua begini-begini. Oke, ambil duduk, tarik nafas, hitung sampai 10, tarik nafas, hitung sampai 10. Sudah selesai? Oke, coba kamu apa? Gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan roda pilihan. Ada 8 roda pilihan. Nah, ini tujuannya adalah memberi jeda sebelum bereaksi. Kalau kita lagi emosi itu kita perlu jeda Pak Bu. Karena kadang yang lagi-lagi ketika emosi kita nggak bisa berpikir logis, kita tidak bisa berpikir realistis. Maka perlu jeda. Kemudian membantu memilih respon positif. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Bikin kesepakatan kelas dengan menggunakan roda pilihan. Ketika ada anak yang emosi atau mungkin barangkali Bapak Ibu ada anak yang sepertinya punya gangguan emosi, ini bisa diterapkan dengan kesepakatan. Ada namanya walk away, kemudian ada teknik stop, ada yang lainnya. Kemudian membangun kontrol diri dan reflektif. Ini juga bisa Bapak Ibu terapkan kepada kita. Kadang kita sadar kalau kita tuh punya kepribadian yang temperamental. Tapi kadang kita suka lepas kontrol nih. Kadang nggak ngerti karena sudah terlalu tersulut emosi, tersulut sesuatu, ke-trigger, akhirnya bereaksi. Ketika itu kita sadar akan selalu merugikan, berarti kan kita harus membenahi diri sendiri. Terapinya dengan bagaimana? Salah satunya bisa dengan seperti ini. Boleh Bu, boleh lanjut. Nah, ini ada lagi teknik brain in the palm. Nih, contohnya saat marah, otak tidak logis. Ya, itu letaknya di neokortex, terputus dari pusat emosi amigdala. Ya, betul begitu Bu Guru IPA? Betul ya. Oke. Kemudian saat tenang, otak akan logis dan bekerja lagi. Makanya banyak orang yang kadang kalau di TV-TV ada kasus pembunuhan, dia ketika ditanya kalau udah sadar bingung, ngapain saya bunuh orang? Akhirnya ketika dia sadar, dia sudah melakukan pembunuhan, dia bingung menyembunyiin mayatnya di mana. Adalah yang dimutilasi, adalah yang dibuang. Karena ketika melakukan pembunuhan itu, saat itu dia terbawa oleh emosinya dan akhirnya tidak logis itu tadi. Yang ada di pikirannya udah pengen hajar orang aja. Nah, ini cara latihannya gimana?
Kalau dari teori ini, Bapak Ibu, kepalkan tangan. Otak akan terkendali. Buka kepalan, emosi lepas. Oke. Tutup kembali sambil tarik nafas, tanda menenangkan diri. Kadang kalau marah, astagfirullahaladzim, 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 gitu ya. Gitu. Udah, gitu seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada lagi teknik lagi, rumus tanya. Namanya tanya. Bukan tanya kamu di mana, sedang apa, bukan. Namanya tanya. T-nya adalah terima emosi yang muncul. Banyak dari anak-anak kita yang kadang belum bisa menerima emosinya. Dia sedih karena kehilangan orang tuanya barangkali. Tapi dia harus berpikir logis. Ya mau ditangisin sampai bagaimanapun orang tua saya memang takdirnya sudah meninggal. Tapi kadang dia nggak mau menerima itu, menyangkal. Enggak, saya pengen orang tuanya hidup. Saya andaikan orang tua saya masih begini, andaikan itu kan penyangkalan, Bapak Ibu. Nah, jadi diterima dulu nih emosi yang muncul, sama seperti kita. Ini saya tuh lagi kenapa sih? Oh, kayaknya lagi marah nih. Oke. Oh, kayaknya saya lagi terbawa sedih deh. Sedihnya berlarut-larut deh. Gitu. Jadi diterima dulu. Kemudian A-nya amati reaksi tubuh kita dan pikiran. Kalau marah biasanya terasa nggak Pak Bu? Biasanya kalau saya marah itu di kepala saya sakit sebelah belakang, leher saya kaku, pusing. Atau kalau misalkan saya terlalu sedih, biasanya dada saya sakit. Itu kan tanda psikis ya, tanda-tanda di fisik kita. Nah, kemudian nikmati jeda tenang. Lagi-lagi kita harus berpikir logis, cari jedanya biar kita tenang. Kemudian yakini bisa mengendalikan diri. Nah, kemudian yang terakhir ambil aksi positif. Contohnya, saat murid ribut, guru berhenti bicara 10 detik. Tarik nafas dan memilih bicara dengan nada rendah. Ya, nada rendah nggak bisa Pak Bu, nyebelin banget tetap. Tinggal pergi. Daripada kita terbawa emosi. Ya. Oke. Nah, ini aplikasi nyata di dalam kelas ya. Walaupun ini sebenarnya lagi-lagi teori Pak Bu. Ibu yakin saya yakin Bapak Ibu lebih paham cara mengerti kelas Bapak Ibu masing-masing. Iya, nih. Lagi-lagi Pak Bu, lihat. Jadi afirmasi positif dulu nih. Kalau kita lagi emosinya tidak baik. Ya, hari ini sabar gitu ya. Orang sabar kadang kesel tapi ya. Orang sabar kadang kesel. Nah, set intention. Jadi perlu nih hari ini saya ingin sabar gitu ya. Karena ternyata godaan terbesar di hidup saya adalah sabar. Nggak bisa sabar gitu barangkali ya. Nah, gunakan two feet one bird sebelum masuk kelas. Yang tadi tuh, oke. Tarik nafas, oke, masuk kelas, oke, kelas itu oke, baik-baik aja kelasnya, nggak akan ada masalah gitu. Nah, kemudian saat emosi muncul, gunakan pilihan tadi itu. Nah, pilih yang mana nih? Oke, emosi muncul, ini nggak bisa ditahan. Oke, saya udah hitung sampai 10, tetap aja nih, masih aja anak-anak nyulut. Oke, saya tinggal aja. Barangkali seperti itu. Asal tidak apa-apa, itu boleh, itu teknik mengendalikan emosi. Bahkan kemarin dosen saya dulu pernah bercerita dengan saya, bagaimana caranya, kebetulan dosen saya adalah psikolog, ketika cara dia menangani pasien yang punya gangguan emosional cenderung temperamental, caranya adalah pertama disuruh duduk. Kalau dia sedang emosi, suruh duduk. Suruh tarik nafas, suruh rileks. Masih emosi, suruh tidur. Ya, tidur, masih emosi, suruh mandi keramas. Mandi dan keramas. Itu adalah cara-cara untuk menenangkan emosi. Kadang ada orang yang punya gangguan emosinya terlalu meletup-letup. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian tarik nafas dengan tenang. Gunakan e-message saat menegur murid. Ibu merasa kecewa saat kamu bicara saat pelajaran ibu. Ibu berharap kamu bisa lebih fokus. Saya pikir Bapak Ibu sering melakukan ini ya Pak Bu. Cuman kadang emang reaksi anak-anak itu ya begitu. Begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Yang akhirnya kita capek juga ngadepinnya. Gak apa-apa Pak Bu, itu manusiawi kok. Ya, kita nggak perlu jadi sempurna untuk jadi seorang guru Pak Bu. Oke. Oke, sebelum udah lanjut belum?
Oh, nah ini setelah kelas. Tulis jurnal emosi 24 jam. Nah ini nih tadi, teknik yang tadi itu bisa digunakan untuk orang-orang yang punya gangguan emosi. Seperti temperamental dan pengen mengubah. Bikin journaling. Kapan saya paling mudah tersulut emosi? Oh saya paling mudah tersulut emosi itu jam 12 siang. Kenapa? Karena saya belum makan. Misal, saya lapar, marah, cranky saya kalau makan apa. Terus kemudian mengendalikannya gimana? Ya makan dulu, baru deh bisa ngadepin. Gitu. Kadang kan kita, apalagi di sini yang luar biasa ya Pak Bu, ritme kegiatannya nggak ada jedanya, itu pasti akan ngaruh ke emosi kita. Bahkan kadang kebawa-bawa ke rumah. Betul tidak Pak Bu? Kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita, di rumah kita berantem, di sekolah kita punya masalah Pak Bu. Repot ya. Repot ya. Repot. Jadi harus bisa seperti itu. Nah, kemudian oke, ini kolaborasi guru mapel dan guru BK. Seperti pembelajaran yang tadi saya sebutkan, kita masih pakai kurikulum Merdeka ya, walaupun akhir-akhir ini pembelajarannya tentang pembelajaran mendalam. Kata kunci dari kurikulum Merdeka adalah kolaborasi. Bagaimana kita ketika mau mendidik anak mengenali emosinya, kita pun perlu berkolaborasi dari guru mapel dan guru BK. Berkoordinasi. Guru mapel biasanya tugasnya ngapain? Mengamati perilaku emosi siswa. Biasanya dalam kelas muncul ya Pak Bu. Kadang dalam kondisi-kondisi kerja kelompok ya, atau kalau nggak gitu terdesak harus mengumpulkan tugas, itu bisa Bapak Ibu observasi. Kemudian memberikan strategi intervensi untuk guru BK. Jadi nanti dikomunikasikan pada guru BK sehingga kita berdiskusi untuk menentukan anak ini gimana. Kalau di sini biasanya kan, oh ini emosinya kayaknya nggak terkendali deh Pak Bu. Kita panggil orang tuanya deh. Kita pengen tahu kenapa sih anak ini seperti ini. Dari situ, oh sepertinya harus dirujuk ke psikolog deh, kayaknya ini bukan ranah BK. Dari situ kita bisa mencari solusinya. Nah, dampaknya ini idealisnya ya Pak Bu, idealisnya. Walaupun saya yakin sebagaimanapun idealis kita tidak akan bisa idealis banget. Kalau sel itu tadi berjalan dengan baik, dampaknya kepada sekolah yang pasti tentu suasana kelas lebih tenang dan nyaman. Itu udah pasti. Kemudian hilang lagi ya. Ya harus bersabar. Oh, betul, hilang lagi. Tuh. Ya. Oke, kita jeda ya Pak Bu. Mana lagi? Kemudian guru lebih sadar dan reflektif ya. Ya sabar. Orang sabar kadang kesel. Oke, murid belajar dari keteladanan guru. Harapannya seperti itu. Hubungan guru dan murid lebih harmonis. Harapannya, idealnya seperti itu. Walaupun tentu pada prakteknya ini tidak mudah. Walaupun cuma 4 kita sana yang sekondusif ini kan nggak mudah. Betul tidak? Nah, baik. Selanjutnya. Nah, ini baik. Kita sudah berada di akhir Pak Bu dari acara desiminasi tentang kelola emosi. Saya akan memberikan sedikit quote yang itu juga meremind diri saya Pak Bu. Marah, kecewa, sedih, semuanya manusiawi. Yang penting bukan seberapa sering kita merasa emosi, tapi seberapa bijak kita memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Ini yang sulit. Walaupun sederhana tapi sulit. Kemudian mengelola emosi bukan berarti tidak pernah marah, tapi tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus memaafkan. Dan ini juga berat, tidak mudah. Nah, baik. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu tentang desiminasi saya untuk jurus 2BK tentang kelola emosi. Dan ada yang mau bertanya? Boleh Pak Bu, saya buka sesi pertanyaan nih. Gak apa-apa, nanti klik lagi, nanti akan record lagi kok. Oke, ada yang mau bertanya? Pak Bu, silahkan. Mungkin kita bisa sharing bersama tentang pengendalian emosi. Kelola emosi, mohon maaf. Gimana? Keluarin anak dari kelas. Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Walk away itu kan tidak hanya kita yang boleh keluar sih menurut saya. Walk away yang menjadi sumber kita emosi pun boleh. Karena kan kalau di dalam situasinya kelas klasikal ya Pak Bu, kalau kita keluar malah nanti bikin masalah banyak.
anak satu aja, boleh deh kamu keluar dulu deh 5 menit deh, ngapain dulu kek, nanti boleh, nanti dipanggil anaknya, habis itu dinasehatin, itu konsepnya, seperti itu. Inti apa? Kenapa Pak? Bukan bahagiakan anak Pak, enggak. Intinya adalah kita tuh sama-sama menjaga emosi Pak, biar tidak, biar tetap waras gitu. Betul, ada arahannya. Yang benar, kalau di kelas tempat bahaya tuh. Lalu ke kantin kalau gitu. Oke, kamu duduk di depan dulu, misalkan. Diam di situ merenung. Kamu ngapain aja? Nanti 10 menit lagi ibu panggil gitu. Bisa. Itu walk away namanya di roda pilihan emosi. Iya, walk away. Nah. Pak Iwan gimana Pak Iwan kalau mempunyai anak begitu Pak Iwan? Ya Bu. Mau pakai mic Bu? Oh nggak usah. Oke baik. Baik, gimana? Ini anak jadi setiap pelajaran misalnya ya ada jumlahnya minggu ini buat ini, minggu depan buat ini. Pokoknya setiap minggu ada jumlahnya. Diem. Oke baik. Terus kan kita udah sampai di titik sabar paling tinggi ya. Oke boleh. Terus. Udah semuanya. Akhirnya saya memilih untuk udah terserah anda mau ngapain. Oh, Jadi gitu. Saya cuek, anda selalu cuek. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, boleh nggak ya saya cuekin anak itu? Yang penting kamu tugas yang penting ngerjain udah satu anak doang. Ya. Boleh apa aja boleh. Kalau akhirnya reaksi Bu Yuli ketika seperti itu manusiawi Bu. Capek ya ngadepin dia lagi. Nah, boleh, tapi sebelum itu setidaknya kita berikan dulu perlakuan dulu ke anaknya. Misalkan tadi dari roda itu, sebenarnya kan anak itu sebenarnya juga mengalami masalah kan ketika melakukan itu. Entah kadang caper ya, entah kadang dia emang anaknya yang nggak jelas ngapain gitu ya. Nah, dari beberapa tadi roda pilihan emosi kita bikin kesepakatan aja. Nih, ibu punya nih roda emosi. Kamu kalau kayak gini, coba kamu ngapain sih? Kenali dulu deh kamu tuh sebenarnya kenapa deh. Maunya diapain deh gitu. Kalau emang itu tidak bisa dan itu demi keutuhan kelas ya, daripada satu anak doang yang kita urusin akhirnya yang lainnya keteter, saya pikir tidak masalah. Yang penting hak kita sebagai guru sudah pernah melakukan itu gitu. Lagi-lagi memang sel ini ya, sosial emosional learning ini nggak selesai Pak Bu kalau hanya di kita, tetap harus disokong dari rumah. Dan pendidikan ini dari kecil sebenarnya di rumah. Tapi kan memang kadang kondisi anak-anak kita ini kan cenderung saya bilangnya banyak orang tuanya yang terlalu khawatir sehingga segala sesuatunya di cover. Akhirnya anak tidak belajar menyelesaikan masalah-masalahnya. Padahal orang tua yang seperti itu tanpa sadar dia membunuh anak di masa depan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau bagi saya ya Pak Bu, sedikit sharing ya. Bagi saya menanamkan kepada anak saya selalu bilang ke mereka, saya nggak akan pernah bisa menemani mereka 24 jam selama 7 hari. One day saya pasti akan dipanggil oleh Allah. Ketika saya sudah nggak ada, tugas kamu yang melanjutkan hidupmu. Maka dari itu, saya mencoba mempersiapkan anak saya untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang ada. Tapi orang tua sekarang dengan kebanyakan mengkonsumsi sosial media, sering panik sendiri. Dikit-dikit dipanggil nama ayah, dibilangnya bully. Betul, itu bully. Tapi yang tidak terlalu ekstrim banget sebenarnya. Di zaman kita dulu juga seperti itu, tapi kita bisa. Karena orang tua, apalagi di sini yang kebetulan orang tua kita itu kebanyakan dari segi pendidikannya lumayan tinggi, kemudian sisi ekonominya juga. Akhirnya mereka sering terlalu over kepada anaknya. Terlalu kalau anaknya salah, orang tuanya yang maju, bukan anaknya yang disuruh menyelesaikan masalahnya dan dibantu dari belakang. Biasanya seperti itu ya. Itu menjadikan anak-anak kita rentan sekali mentalnya Bapak Ibu. Maka dari itu tadi yang seperti dikutip oleh Bapak Menteri,
resiliensi itu sangat ditekankan sekarang di Indonesia. Karena dikhawatirkan seperti itu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah berita ada anak mahasiswa kedokteran di UNER yang bunuh diri di mobil. Dengan cara, lupa saya caranya apa, pokoknya dia ditemukan meninggal dunia di dalam mobil. Ketika dibuka, ditemukan dievakuasi oleh polisi dan ditemukan surat. Suratnya isinya seperti ini kalau tidak salah. Ayah ibu bukan gagal mendidik aku, tapi ayah ibu terlalu sayang sama aku sehingga aku nggak mampu menghadapi dunia. Itu isi pesannya. Jadi karena terlalu sering diajar, selalu sering di cover, terlalu sering dikonter sama orang tuanya, akhirnya dia nggak bisa menghadapi dunianya. Nah, hal-hal seperti itu rentan sekali sekarang. Kalau saya bilang ke anak-anak, serem banget nak, hal-hal seperti itu, apalagi anak-anak sekarang ini, anak-anak kita terutama, mereka sudah pengaruh gadget itu luar biasa. Apa yang mereka konsumsi benar-benar dicerna dan diplek-keplek. Kenakalan anak kita yang kita lihat hari ini kebanyakan dari sosial media dan juga kadang kurang dekat di rumah, bonding dengan orang tua di rumah. Orang tua punya alasannya sibuk, bekerja segala macam. Pun kita juga sebagai orang tua, mungkin saya pribadi juga flashback ya Bang. Waduh, saya juga sibuk nih, takutnya anak saya gimana gitu. Tapi saya mencoba, walaupun saya tidak sempurna pastinya ketika menjadi orang tua untuk anak-anak saya, setidaknya saya mencoba yang terbaik yang saya bisa. Seperti itu. Dan itu saya juga sampaikan ke anak-anak saya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Sudah ya? Ada lagi? Kalau tidak ada, Kak, boleh. Boleh Pak Agus. Boleh. Saya minta Bu Mutia. Oh, Bu Mutia. Bu Mutia diminta Pak Agus untuk berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Saya mengatasi masalah di kelas. Oke. Selama Bu Mutia begini, yang terjadi di kelas apa? Boleh Bu Muti. Ya di depan Ya baik, terima kasih Pak Agus ya. Pengalaman saya itu yang ekstrim apa yang biasa aja? Yang ekstrim baik. Ekstrim Bu, ekstrim ya. Ya, ekstrim. Kalau yang ekstrim itu waktu ngajar di Bogor. Jadi saya punya murid kelas 3 SMP, tapi dia belum bisa baca, tapi dia sudah bekerja sebagai wanita penghibur. Nah, ya. Jadi saya itu harus berhadapan dengan orang tuanya. Sempat waktu itu anak itu menghilang. Terus saya jemputlah ke rumahnya. Ternyata respon orang tuanya tidak suka saya datang. Karena pas saya datang, saya bilang, iya ibu mau nyusul untuk sekolah nanti. Terus ayahnya datang marah-marah langsung masih parah di leher saya. Ibu siapa gitu? Anak saya bekerja buat hidup kami gitu bilangnya. Terus akhirnya kakaknya datang. Kakaknya bilang katanya ada Bu di atas, dia bilang ada di atas. Posisinya itu kan rumahnya di bawah, atas itu kuburan. Jadi kata naik ke tangga gitu. Ada saya ke atas, saya lihat murid saya sedang menemani seseorang kayak gitu. Di kuburan. Iya. Di kuburan. Iya di kuburan. Iya. Ternyata di kuburan itu ada gubuk-gubuk gitu kan, ada gubuk-gubuk. Nah ternyata bukan buat yang penggali kubur, tapi untuk yang seperti itulah. Buat menyewa begitu ya. Terus akhirnya saya ajak ngobrol baik-baik, tapi ternyata tidak kena itu. Terus akhirnya kepala sekolah juga ikut turun, saya juga ikut turun, tapi alhamdulillah pelan-pelan dikasih pengertian, diajak ngobrol terus. Ya udah akhirnya dia sekolah lagi. Masya Allah. Lulus tapi ya Bu ya? Alhamdulillah lulus, walaupun akhirnya setelah dia lulus dia menikah. Ya.
Masya Allah. Tapi SMP waktu itu kejadiannya. SMP ya, Masya Allah. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Muti pengalamannya. Baik. Terima kasih Bu Hampir Muti. meninggal saya gara-gara murid ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Untung Ya. ada bapak saya. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa ya Bu. Oke, boleh. Baik, terima kasih Bu Muti sudah berbagi. Pak Agus ada? Bagus pengalamannya. Boleh bagus pengalamannya menghadapi anak murid. Luar biasa nih. Mungkin saya sedikit nanti di depannya. Nih, Wak. Nih, Wak. Nih, Wak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. karena tadi saya janjinya kalau setelah bungut nanti saya. Itu sebetulnya mancing doang ada. Oh, ini. Bapak Ibu perlu diketahui juga, saya mengajar awal dari 92. Masya Allah. Wah, saya umur 1 tahun itu, Wak. Setelah tes sidang itu saya diminta untuk ngajar. Mungkin saya kebetulan ya mungkin karena latar belakang yang berbeda. Di situ saya termasuk guru killer. Guru killer. Oke. Artinya kalau sudah itu ada bagus, baru masuk semua. Kabur gitu ya, Pak. Ya, kabur. Dan saya waktu itu ditemani sama Pak Kusnedi. Ya, alhamdulillah. Cuma yang lebih banyak berperan ke anak-anak ya saya. Kalau Pak Kusnedi duduk di belakang, artinya nggak sampai ngurus anak-anak bermasalah. Jadi saya alhamdulillah. Dan itu Bapak Ibu rata-rata narkoba. Ya, rata-rata narkoba. Mungkin ada yang pernah siswa saya itu pelatih Arseto, nggak tahu siapa namanya dulu ya. Arseto itu pelatih Arseto, jadi yang di Solo kalau salah Arseto ya, Pak Fahri Arseto Solo ya. Jadi itu ternyata dia ini pengguna, tapi bukan dulu pakai Magador. Apa? Magador BK, pil BK, pil anjing. Oh, ya. Jadi belum ada yang namanya suntikan segala macam. Pakai obat-obatan seperti itu ya. Ya, Kayak tramadol gitu ya, Pak. ya. Iya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kenapa saya jadi guru idola? Saya nggak ngerti. Sampai sekarang ada WA grup alumni Dari SMP itu, Pak. dari SMP itu. Yang diundang cuma saya. Masya Allah. Saya tanya kenapa kok jadi saya yang diundang sama anak-anak. Ternyata bagus beda. Bagus kalau mungkin di sebelah galak. Tapi kalau pendekatannya luar biasa. Dan akhirnya saya alhamdulillah selalu istilahnya sama anak-anak dekat. Sampai di SMA Galaxy itu sudah berapa tahun, hampir 19 tahun. Begitu juga, saya nggak ngerti sih. Karena saya merasa yang penting mengajar di kelas itu nyamankan dulu di kelas. Nyamankan suasana, ciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau ada anak yang bermasalah, jadi kita tunda dulu Bu, mengajarnya. Memberikan materi kita tunda dulu, ngobrol aja dulu. Memang saya jadi tempat curhatan bagi anak-anak, baik anak cewek maupun cowok. Itu luar biasa. Jadi kalau sebelum belajar itu bagus curhat dong. Curhatnya pasti masalah pacar. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Sampai detik ini Bu, di SMP ini baru di SMP juga, saya jadi tempat curhatan anak-anak. Kok bisa begitu sih? Nggak paham. Tapi alhamdulillah, yang penting istilahnya apa ya? Kita ada tarik ulur, supaya anak itu ciptakan anak itu suka dengan kita dulu. Ya mungkin semua teman juga akan punya karakteristik dalam yang berbeda dalam mengajar. Ya mungkin Pak Iwan akan berbeda menghadapi anak bermasalah. Pak Kiai Muhammad juga akan beda. Semuanya punya perbedaan. Dan kita wajib Bapak Ibu, sekolah itu harus dari pertama sampai jangan sampai jadi apa namanya? Jadi tumbal bahasanya apa ya? Selalu disalahkan oleh orang tua. Ada komitmen. Harus ada komitmen bahwa kalau bapak ibu orang tua untuk menitipkan anaknya ke kita,
itu tidak boleh ada semacam ancaman. Harus itu. Gak tahu, kayaknya di sini belum. Kesepakatan tatib kan Kesepakatan. ada? Mm-mm. Kesepakatan antara orang tua dan dengan sekolah itu di atas materai. Dan kalau ada apa-apa, kita bisa menunjukkan bahwa bapak ibu ini loh, Punya bahwa legal ya Pak. bapak sudah orang tua ibu sudah menitipkan ke kami. Kalaupun guru ada salah sedikit dimaklumi. Guru itu tidak ada yang jahat. Guru itu tidak ada yang jahat. Ya kalaupun marah wajar, marah sewajarnya. Yang tadi saya salut dengan Bu Umut luar biasa. Sampai ibunya gitu. Jadi pendekatan itulah Pak Yoga yang perlu ditiru. Pendekatan. Jangan melihat Bu Umut kayak begitu, jangan. Ya, jadi murid saya mungkin sekarang sudah 38-40 usianya Pak Yoga. Tapi alhamdulillah, mungkin barangkali kalau ada orang tua, ada ponakan, kalau yang mau keluar negeri, kerja di luar negeri, insya Allah saya ada anak murid siap untuk membantu TKI. Oh, Siap membantu TKI. di biro ya Pak. Ya, nanti ada. So, mungkin itu saja Bu Stefi, mudah-mudahan ya menjadi pengalaman kita bersama-sama. Baik, terima kasih Wak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wak Agus atas sharingnya menghadapi anak-anak ya Wak Agus ya. Dari tahun ke tahun yang zamannya pasti beda ya Wak Agus. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kayaknya saya sudah closing yang ketiga. sebelum saya benar-benar closing nih, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah? Sudah ya? Oke, baik Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus dulu dong. Apa sih?